Langkah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 terhenti usai menelan kekalahan 0-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Uzbekistan membuka keunggulan melalui gol Husain Nurchaev pada babak kedua di menit ke-68. Uzbekistan menambah keunggulan di menit ke-86 lewat gol bunuh diri Pratama Arhan. Meski menelan kekalahan, Indonesia masih berkesempatan meraih tiket ke Olimpiade Paris di perebutan tempat ketiga menghadapi antara Irak atau Jepang. Pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan dalam laga semifinal Piala AFC U23 disambut antusias masyarakat. Nah, sejumlah titik lokasi nonton bareng dipenuhi warga yang ingin menyaksikan pertandingan bersejarah ini. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dan untuk mengetahui suasana nonton bareng, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat malam, Dika. Ini Dika, bagaimana suasana nonton bareng di tempat Anda melaporkan saat ini dan bagaimana nih respon penonton dengan hasil pertandingan Indonesia harus menelan kekalahan? Ya, selamat malam Monica. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya saat ini, situasi di Plaza Utara Gelora Bung Karno ini sudah mulai berangsur sepi ya jika dibandingkan dengan tadi saat pertandingan masih berlangsung. Kekalahan 2-0 dari Uzbekistan ini tentu sangat menyakitkan, apalagi tadi GBK sempat bergemuruh setelah Muhammad Ferrari mencetak gol di menit 60-an tetapi kemudian dianulir oleh wasit asal Cina. Dan sayangnya 2 gol disarankan oleh Uzbekistan, baik oleh satu pemain dari Uzbekistan ataupun juga oleh hasil gol bunuh diri dari Pratama Arhan di menit 86. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu supporter di Gelora Bung Karno, Mas. Dengan siapa, Mas? Rangga. Mas Rangga, ini dari mana nih, Mas? Dari Pamulang, Tangerang Selatan. Oke, dari Tangerang Selatan nonton bareng di GBK. Tadi gimana nih, Mas, jalannya pertandingannya menurut Mas? Sebenarnya dari awal kayak gimana ya, seru, Indonesia bisa nahan gempuran Uzbekistan. Cuma sayang aja kecolongan pas udah nyetak gol tapi dianulir VAR. Itu juga kayak sebenarnya itu 50-50 sih, kayak lewatnya cuma dikit doang gitu. Jadi kayaknya ada aneh-anehnya nih wasitnya nih. Jadi selain VAR tadi juga ada keputusan kartu merah juga, Merah. anulir gol juga ada keputusan kartu merah ya tadi ya? Itu juga 50-50 sih, soalnya Rizky Ridho juga abis nendang bola, itu kan emang pemain Uzbekistan yang maju kan. Nah itu abis nendang bola, Rizky Ridho langsung narik kakinya. Nah sayangnya wasitnya langsung emang kayaknya sentimen sama Indonesia. Bagaimanapun hasilnya sudah ditentukan, Indonesia tidak berhasil maju ke babak final, tapi masih ada peluang untuk lolos Olimpiade, Mas. Menurut Mas gimana nih, apakah kita masih punya kans untuk bisa tampil di Olimpiade Paris? Punya, asal nanti di pertandingan perebutan juara 3 mainnya Spartan walaupun gak ada Rizky Ridho sih. Yang penting Komang sih, kalau bisa gantiin Rizky Ridho harus lebih gacor lagi mainnya. Oke, tapi optimistis ya kita masih bisa lolos ya? Optimis bisa. Oke, terima kasih Mas Rangga. Monika, itu tadi salah satu pendapat dari supporter tim nasional sepak bola Indonesia U23 yang hadir langsung di Gelora Bung Karno. Dan seperti yang dikatakan tadi oleh Rangga, bahwa kita sejatinya masih punya 1 sampai 2 peluang lagi bahkan untuk bisa lolos ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Yang pertama adalah skenarionya kita harus memenangkan laga perebutan juara ketiga antara melawan Jepang ataupun juga Irak yang nanti akan berlangsung pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ketika lagi-lagi pil pahit harus ditelan oleh tim asuhan Sintayong, masih ada 1 peluang lagi, yaitu melalui babak playoff antar konfederasi, ya itu akan melawan wakil dari Afrika yaitu Guinea yang merupakan statusnya urutan keempat Piala Afrika U23. Jadi sebenarnya walaupun kita kalah malam hari ini, Indonesia dikalahkan 2 gol tanpa balas oleh Uzbekistan yang tampil sangat superior pada pertandingan malam hari ini. Indonesia U23 sejatinya masih ada peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade lewat perebutan juara ketiga dan juga lewat skema playoff. Kembali ke Anda, Monika. Baik, hari ini harus menelan pil pahit, tapi masih ada peluang-peluang untuk tetap melaju ke Olimpiade tadi yang disampaikan oleh Mahardika. Jadi tetap dukung skuad Garuda Muda kita. Terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan dalam laga semifinal Piala AFC U23 disambut antusias masyarakat nih. Sejumlah titik lokasi nonton bareng dipenuhi warga yang
ingin menyaksikan pertandingan bersejarah ini, Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dan kalau tadi kita sudah memantau bagaimana suasana nonton bareng di GBK, kali ini kita akan melihat bagaimana suasana nonton bareng yang diikuti oleh keluarga para pemain Timnas Indonesia U23. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Damar Sinuko, dan di Palu, Sulawesi Tengah, kami sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia, ada Muhammad Iqbal. Untuk yang pertama kita akan ke Semarang, Jawa Tengah terlebih dahulu, ada Damar Sinuko. Selamat malam Damar. Damar, ini seperti apa euforia di sana dengan para peserta yang mana ini adalah keluarga dari pemain Timnas ya? Ya, saat ini memang suasana di halaman Mapolda Jawa Tengah sudah berangsur mulai ditinggalkan oleh masyarakat pecinta bola setelah pertandingan Timnas melawan Uzbekistan tadi dinyatakan usai. Sempat memang ada kekecewaan dari para penonton bola, termasuk dari keluarga kiper Timnas, ibundanya Hernando Ari ini, Eva Yulia Lestari, di mana sangat menyayangkan sikap wasit yang dianggap merugikan Timnas Indonesia. Namun apapun demikian, itu sudah merupakan keputusan wasit dalam pertandingan, sehingga mau tidak mau Timnas Indonesia dan para pecinta sepak bola ini harus menerima. Seperti yang terlihat di belakang saya juga, memang tengah dilakukan proses pembersihan area Mapolda Jawa Tengah usai ditinggalkan para penonton yang ya pukul 7 malam tadi telah berkumpul di halaman Mapolda Jawa Tengah. Dan kecewaan ini sangat karena kekalahan ini sangat dirasakan oleh warga Kota Semarang yang notabene kota tempat asal kiper Timnas Hernando Ari. Dan bersama saya sudah ada salah satu warga masyarakat Kota Semarang yang tadi sempat menyaksikan pertandingan antara Timnas dengan Uzbekistan. Mas, dengan Mas siapa Mas? Jati. Mas Jati. Mas Jati, tadi gimana melihat pertandingan Timnas dengan Uzbekistan? Seru sih, cuman memang secara hasil mengecewakan. Tadi kalau Anda melihat sikap wasit gimana? Memang ada beberapa keputusan kontroversi, tapi ya itulah sepak bola sih Mas. Mas, dari sekian pemain Timnas tadi, siapa yang tadi dirasa benar-benar berkualitas? Nando masih membuktikan kualitasnya ya di laga penting-penting seperti ini. Terus selain Hernando? Ada Marcelino, ada Rizky Ridho. Kalau lihat tadi kekecewaan pelatih Sintayong terhadap kebijakan beberapa wasit, menurut Anda wajar? Wajar sih Mas, karena kan ini laga penting bagi Timnas ya. Ya sih kalau pelatih Sintayong sampai, sehingga karena kan kalau dilihat juga pemain Uzbekistan sering menunda-nunda permainan dengan guling-guling lah. Tapi Anda sudah cukup puas meskipun Indonesia tidak lolos di final? Nggak masalah sih, karena udah mencetak sejarah dan masih ada kesempatan untuk ke Olimpiade. Oke, terima kasih Mas. Siap. Ya, saat ini sendiri kondisi di Kota Semarang usai pertandingan sepak bola Timnas dengan Uzbekistan tadi selesai, tengah dilanda gerimis, sehingga masyarakat dengan cepat membubarkan diri dan pulang ke masing-masing. Baik, Damar, dari Semarang kita akan beralih ke Palu, Sulawesi Tengah. Kita sudah bersama dengan ayah dari salah seorang pemain, Witan Sulaiman, ada Pak Humaydi. Selamat malam, Pak Humaydi. Bapak, ini cukup disayangkan karena harus kalah malam hari ini Timnas Indonesia U23, tetapi tentunya kita tetap semangat karena masih ada perjalanan ke depannya, masih ada pertandingan yang akan memperebutkan juara ketiga. Tapi malam hari ini bagaimana Pak perasaan Pak Humaydi melihat anaknya Witan Sulaiman hari ini bertanding tapi harus menelan kekalahannya? Baik permainannya, tapi mungkin kita istilahnya wasitnya kurang bagus bagi kita di Indonesia, tapi tetap kita support bahwa itu kemenangan bagi lawan kita. Tapi insya Allah ke depannya kita dapat satu tiket final, satu tiket ke Olimpiade.
Amin, amin. Semoga timnas U23 bisa memberikan yang terbaik nantinya. Pak Humaydi, mungkin satu lagi Pak, ini masih ada pertandingan selanjutnya. Ini apa yang disiapkan Pak oleh Pak Humaydi dan juga keluarga di Sulawesi Tengah untuk mendukung Witan Sulaiman dan juga kawan-kawan? Ya, insya Allah kita tetap mengadakan nobar di kediamannya Witan Sulaiman, dan kami dari keluarga tetap selalu berdoa untuk timnas nasional U23. Semoga timnas U23 bisa meraih poin nanti di babak berikutnya. Baik, Pak Humaydi, terima kasih. Tentunya kita juga berharap yang sama, timnas Indonesia U23 bisa memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya, memperebutkan juara ketiga sekaligus juga melaju ke Olimpiade nantinya. Terima kasih Pak Humaydi sekali lagi dari Palu, Sulawesi Tengah, dan sebelumnya juga ada Damar Sinuko dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam.